Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saat ini kita sedang melakukan praktikum jaringan komputer. Saat ini kita akan membuat sebuah jaringan OSPF mesh. Untuk mesh ini kita itu jaring ya. Di sini setiap router tersambung dengan 3 kabel atau 3 router lainnya secara langsung. Untuk ini di topologi ini untuk router 1 itu saya akan langsung tersambung ke cloud atau internet ISP sendiri. Lalu untuk tugasnya di sini ada buat routing OSPF pada jaringan di atas. Lalu yang kedua adalah tes masing-masing PC bisa ping ke semua PC dan internet. Oke, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke Winbox. Nah, di Winbox ini nanti untuk urutannya. Pertama, tentu saja OSPF itu membuat sebuah interface loopback dari bridge ya. Ini bridge kita namai dengan loopback, lalu di apply OK. Setelah membuat bridge, kita selanjutnya akan ke IP address. Di IP address di sini kita memasukkan loopback 111 yang nanti interface-nya loopback. Lalu di apply OK. Lalu dilanjut ke Ether 2. Ether 2 ini tersambung dengan router 2. Router 2 ini saya mengirim menggunakan 10441/24 yang nanti interface-nya Ether 2. Nanti di Ether 2-nya dia akan menerima dengan 10442/24. Lalu apply OK. Untuk selanjutnya untuk interface Ether 3 ini tersambung dengan Ether 3 ini tersambung dengan router 4. Jadi router 4 akan mengirim sebuah IP yang 10991/24, lalu saya akan menerimanya menjadi 10992/24 untuk interface-nya Ether 3. Lalu di apply OK. Selanjutnya di interface Ether 4 ini adalah interface yang langsung ke Ether 3 yang ini ya, tengah ini. Nah, untuk tadi sebelumnya untuk yang menerima dari Ether 4 ini sini ya jalurnya. Nah, sekarang kita menjelaskan jalur yang ini. Nah, lalu kan tadi 10.10.4.1 itu saya akan mengirimnya. Lalu untuk si Ether router 3 itu nanti akan menerimanya dengan 10.10.4.2/24 untuk interface-nya Ether 4. Lalu kita apply OK. Selanjutnya ini adalah sebuah IP public, jadi IP yang akan terhubung ke ISP secara langsung. Untuk IP-nya saya menggunakan 10.33.108.4/24. Lalu interface-nya Ether 1. Ini mendapatkan IP ini soalnya ini IP dari ISP saat ini, yaitu ISP dari UGM. Oke. Lalu selanjutnya untuk interface Ether 5 ini 192.168.41. Untuk 4 ini karena nomor meja saya 4 dan 1 untuk sebuah inisiasi untuk awalan 1 pembuatan. Lalu ini interface-nya Ether 5 dan tentu saja ini akan terhubung ke IPPC. Lalu di apply OK. Selanjutnya sebelum kita lanjut, kita akan mencoba setting adapter IPPC. Untuk adapternya ini tinggal diklik kanan properties TCP IP 4. Sebelumnya mungkin di DHCP mungkin kebanyakan, tapi pindah ke manual. Nah, lalu masukkan, karena tadi sebelumnya tuh 192.168.41. Nah, maka untuk IPPC-nya kalian bisa 192.168.4
yang belakangnya ini bebas, bisa berapapun kecuali satu dan maksimal 254. Lalu gateway-nya ini adalah IP yang kita set tadi di router. Jadinya di router tadi ini adalah gateway internet dari gateway internet untuk IP PC. Nah, selanjutnya untuk DNS-nya nanti akan ditambahkan, tapi nggak apa-apa sekarang ditambahkan juga. 10.13, 10.13, 10.18, 10.18. Ini adalah DNS server, yaitu DNS UGM. Oke. Setelah itu kita akan langsung lanjut tadi settingan DNS. Nah, untuk DNS-nya tadi sama ya yang dimasukkan tadi 10.13, 10.13, 10.18, 10.18. Lalu di apply, oke. Setelah itu ini di close saja. Kita lanjut ke firewall. Firewall ini kita pindah ke NAT, lalu kita add. Nah, ini untuk action kita ke password. Untuk generalnya chain-nya itu SRC NAT atau source NAT. Out interface-nya nanti Ether 1, soalnya saya sebagai router pertama yang nanti akan langsung terhubung ke ISP. Lalu di apply, oke. Kita close. Selanjutnya kita ke masukkan gateway-nya. Nah, untuk gateway ini kita untuk destination address-nya kita skip. Kita langsung masukkan 10.33.108.254. Untuk ini kita apply. Nah, maka akan reachable Ether 1. Nah, ini dikarenakan gateway dari ISP UGM sendiri. Lalu kita apply, oke. Setelah itu kita otomatis akan sudah terhubung ke internet. Untuk pembuktiannya kita bisa coba new tab, kita coba buka YouTube langsung. Nah, ini langsung jalan meskipun ini iklan, tapi ini masih lambat ya. Ini masih masuk buffer untuk iklannya. Ini karena koneksinya kurang stabil. Nah, ini sudah mulai jalan lagi. Kita coba reload. Ya, ini stabil ya. Tadi rada lambat soalnya ternyata sambungan port LAN-nya kurang kenceng. Dan ini kita bisa menjalankan sebuah videonya. Kita bisa klik, kita bisa skip, dan langsung jalan ya. Selanjutnya itu kita langsung membuat routing OSPF ya. Seperti namanya tadi judulnya, ini OSPF mesh. Mesh ini topologinya, ini seperti jaring. OSPF ini adalah protokol dynamic routingnya. Untuk protokol dynamic routingnya, ini mending kita mulai dari networks. Soalnya kalau kita langsung dari interface, ini nanti kita harus juga nambahin ini. Berbeda kalau kita langsung ke networks, maka ini akan menjadi dinamik, akan langsung terbuat sendiri otomatis. Jadinya lebih efisien saja. Lalu kita buka IP address juga. Nah, semua IP yang di sini itu kita backbone kita masukkan juga di sini. Untuk loopback kita full karena tanpa /24, kita langsung masukkan satu tidak sesuai ya. Untuk yang lainnya, untuk yang pakai /24, untuk belakang sendirinya itu kita rubah ke 0 karena ini sebuah jaringan. Lalu untuk instannya kita pertama akan langsung ada defaultnya ini. Kita langsung klik aja, kita rubah router ID-nya ini menjadi loopback kita. Setelah itu kita cukup rubah itu lalu apply, oke. Setelah itu di interface ini kita akan langsung dinamik ini, akan langsung terbuat
tanpa kita menambahkan apapun. Untuk ini kita cukup melihat state-nya ini, apakah ada yang down, apakah ada yang ya bermasalah, mungkin di down aja ya. Untuk desainnya truth, backup itu sudah oke. Untuk loopback ini pasif, ini normal ya. Untuk yang lainnya itu state-nya itu desainnya truth atau backup itu maka sudah tersambung. Cukup melihat informasi itu saja. Setelah sambungan itu dan sudah ngeset IP PC juga, maka langkah selanjutnya itu adalah melakukan tes menggunakan CMD. Kita ke WinR, ketik CMD, langsung oke. Di sini kita coba tes ping. 3.2. Untuk 192.168.3.2 ini adalah IP PC dari PC kedua atau router kedua. Kita enter. Di sini sudah TTL, untuk time-nya di bawah 1 milisecond. Cukup bagus ya. Selanjutnya kita tinggal up aja, ping. Kita rubah ini menjadi 9. Untuk 9.2 ini adalah PC keempat atau router keempat. Ini kita langsung di enter saja, maka sudah time-nya di bawah 1 milisecond. Bagus ya. Untuk ping selanjutnya ini kita di 10.2. Ini adalah sebuah IP PC dari router 3 atau PC 3. Kita enter. Untuk time-nya di bawah 1 milisecond, cukup bagus. Nah, dengan ini itu sudah dapat terhubung dengan baik ke semua router atau PC yang dibuat. Kita close. Nah, jadinya tadi kita sudah dapat ngeping ke PC 2, PC 3, dan PC 4. Untuk internetnya di router selain router 1 itu akan sedikit perbedaan. Untuk perbedaannya itu biasanya ada di IP routers. Nah, pada root list ini, kalau yang lain itu menambahkan yang terhubung. Misalnya ini ya, misalnya aku jadi router 2 nih. Nah, router 2 ini dia maka akan menambahkan IP dari router 1, router 4, dan router 3. Menambahkan IP saja. Tapi lebih utama kita juga permainan distance. Kalau misalnya kita di router 2, kita juga memainkan distance. Misalnya router 2 nih, saya mengirimnya menggunakan sebuah IP IP address. Ini di ether 2 ini terhubung dengan router 2. Nah, saya mengirimnya 10.4.4.1/24. Maka di sini akan memasukkan sebuah gateway ini menjadi 10.4.4.1, yang dimana 10.4.4.1 itu sebuah IP router 1 yang langsung mendapatkan sebuah internet dari ISP. Nah, lalu di settingnya itu distance-nya 1 di apply, maka kalau dia sudah reachable ether 2 karena sama-sama ether 2 yang terhubung itu, maka dia otomatis langsung mendapatkan sebuah internet. Lalu untuk menambah failover sebenarnya cukup menambahkan yang lain, patch yang lain, karena misalnya router 2 mendapatkan IP router 4, router 2 mendapatkan IP router 3, dengan syarat ini masih satu jaring dalam satu jalur gini. Itu maka akan dia dapat menggunakan internet dari router yang lain selain router 1 jika kabel ini terputus ya, jalur ini terputus gitu. Itu nanti bisa pakai jadinya itu failover ya. Tapi untuk saat ini kita tidak memerlukan, soalnya sumber internetnya cuma satu. Mungkin kalau praktek failover semuanya tersambung internet dan kita memainkan putus-putusan. Nah, untuk jaringan mesh ini, topologi mesh ini cukup mudah untuk failovernya juga, soalnya ini banyak jalur.
Jadinya kemungkinan terputus benar-benar itu kalau misalnya ISP terputus, ketiga ether yang saling terhubung dengan router lainnya terputus, nah itu baru benar-benar tidak dapat internet. Kalau untuk topologi mesh ini berbeda. Kalau ring kan cuma ngelingkar gini. Kalau ngelingkar gini nanti ya cuma backupnya ada 2 jalur kan. Apalagi kalau topologi bus cuma seri gitu ya. Nah itu cuma backupnya cuma 1 dan main udah. Untuk ini sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.